Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adrian dengan NIM 226501119 dari kelas D, akan menjelaskan tugas pemrograman Java yang ketiga. Untuk soal pertama itu ada equals ignore case. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ada import java.util.scanner. Di sini kita gunakan untuk dapat menerima inputan dari pengguna melalui keyboard. Kemudian masuk pada public static void main. Ini gunanya untuk inti dari program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini ada scanner dengan objek scanner sama dengan new scanner system.in. Di sini kita menggunakan objek scanner agar dapat memasukkan inputan dari pengguna. Kemudian dia akan mencetak masukkan nama pertama titik 2. Kemudian di sini ada string, merupakan tipe data yang dapat memuat karakter atau huruf dengan variabel nama 1 sama dengan scanner.nextLine. Artinya di sini dari scanner tadi pada saat kita melakukan masukkan input, maka data yang sudah kita masukkan tadi melalui inputan tadi maka akan disimpan ke variabel nama 1 pada stringnya. Kemudian keluaran cetakan kedua maka akan muncul masukan nama kedua. Di sini juga sama dengan di atas tadi, yaitu ada string dengan variabel yaitu nama 2 sama dengan scanner.nextLine, maka dia akan menampilkan inputan kedua yang disimpan ke variabel nama 2 yaitu dari tipe data string tadi. Kemudian jika nama 1 dot equals ignore case nama 2. Di sini equals ignore case ini artinya dia dapat menyimpan data yang sama berupa huruf, walaupun di dalam huruf itu ada huruf besarnya, tapi dia masih tetap terbaca sama, walaupun ada beberapa huruf yang besar dan huruf kecil juga. Kemudian di sini dia akan mencetak kedua nama sama tanpa memperhatikan huruf besar atau huruf kecil. Else, kemudian cetakan kedua system out print line, kedua nama berbeda. Ini berlaku jika nama yang kita inputkan itu berbeda dengan nama yang pertama yang kita masukkan. Misalnya coba kita running. Oke, setelah kita running tadi, misalkan di sini kita menginputkan nama yang sama. Kemudian baru enter. Kemudian nama keduanya cara penyebutannya sama, tapi kita membedakan di sini terdapat huruf besarnya. Kemudian enter, maka dia akan mencetak pilihan pertama, yaitu kedua nama sama tanpa memperhatikan huruf besar atau huruf kecil. Kemudian pada contoh kasus keduanya, jika kita menginputkan beda nama, misalnya di sini Rian, kemudian kita enter, kemudian sini kita masukkan Dani, maka di sini akan mencetak pilihan terakhir yaitu kedua nama berbeda. Kemudian masuk pada operator compare to. Di sini juga kita masih memakai objek scanner untuk memasukkan inputan dari pengguna. Kemudian dia akan mencetak masukan string pertama. Kemudian setelah kita memasukkan inputan tersebut akan disimpan ke variabel string 1, yaitu dari tipe data string. Kemudian dia akan mencetak masukan string kedua. Di sini dia akan menyimpan hasil inputan kita pada variabel string 2, yaitu pada tipe data string. Kemudian di sini ada integer, sebuah tipe data yang dapat
membuat bilangan bulat dengan variabel hasilnya sama dengan string 1 dot compare to string 2. Compare to ini merupakan metode yang ada di Java yang digunakan untuk membandingkan dua objek yang dapat diurutkan. Metode ini umumnya digunakan untuk membandingkan urutan leksikografis berdasarkan urutan abjad dari dua string atau elemen-elemen dalam koleksi yang dapat diurutkan seperti array, daftar, atau sel. Kemudian di sini if nih. Jika hasilnya sama dengan 0, maka dia akan mencetak kedua string sama. Kemudian di sini ada else if jika hasilnya lebih kecil dari 0, maka dia akan mencetak keluaran string pertama lebih kecil dari string kedua. Else jika kedua pilihan di atas pun salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak string pertama lebih besar dari string kedua. Kemudian di sini ada perintah terakhir yaitu scanner close. Dia di sini akan memberhentikan inputan dari pengguna. Kemudian program Java function dari method main. Di sini juga kita memakai objek inputan yaitu scanner. Di sini ada scanner dengan objek scanner sama dengan new scanner system in. Kemudian dia akan mencetak masukan angka pertama, titik 2, dan kutip. Oke, di sini ada tipe data double dengan variabel angka 1. Double ini dia hanya dapat bisa menyimpan bilangan desimal sama dengan scanner.next double. Kemudian di sini kita masukkan scanner.next double agar bilangan desimal yang sudah kita inputkan tadi akan disimpan ke variabel angka 1. Kemudian dia akan mencetak juga masukan angka kedua dengan tipe data yang sama yaitu double, yaitu dengan variabel angka 2. Dia akan menyimpan hasil inputan kita tadi yang kedua ke variabel angka 2. Kemudian di sini ada double hasil sama dengan perkalian angka 1 di koma angka 2. Kemudian di sini dia akan menghitung hasil perkalian dan menyimpannya ke variabel hasil. Kenapa di sini ada angka 1, angka 2? Nah, di sini dia akan memanggil fungsi perkalian, yaitu dikalikan angka 1 dengan angka 2, maka akan disimpan ke variabel hasil. Dan kemudian mencetak hasil perkalian titik 2 sama dengan hasil dari perkalian yang kita sudah kalikan tadi. Contohnya di sini kita running misalnya 20 dikali 30 dan enter, maka hasilnya sama dengan 600. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu method overloading integer, string, char, dan double. Kita masih menggunakan tipe kelas yang dapat menginputkan inputan dari pengguna. Di sini kita mencetak, pilih tipe data yang ingin Anda cetak. Di sini ada 1 integer, 2 string, 3 char, 4 double. Integer dengan tipe datanya yaitu choice sama dengan scanner.next integer. Di sini kita memakai switch case dengan variabel dari choice tadi yang ada di integer. Case pertama, jika kita menginputkan pilihan pada nomor 1 yaitu integer, maka dia akan memprint array-nya yaitu berupa variabel angka dari integer tadi. Kemudian jika kita memilih inputan dengan nomor 2, 3, dan seterusnya, dia akan mencetak sesuai dengan pilihan yang kita pilih atau inputkan. Nah, jika kita memilih pilihan case pertama yaitu integer, maka dia akan mencetak inputan
masukkan angka integer yang ingin kita cetak. Kemudian dia akan menampilkan public static void print array. Kemudian dia akan menampilkan print array-nya dan kemudian dia akan cetak integer titik 2 tambah angka. Angka ini merupakan variabel dari saat kita memasukkan inputan yang kita inputkan tadi. Misalnya di sini kita coba pilih nomor 1 kemudian enter. Maka di sini dia akan meminta masukkan angka integer. Misalnya saya ingin memasukkan angka 20. Kemudian dia akan mencetak array, yaitu cetak integer sama dengan 20. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam tugas ketiga ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.